Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview mengenai materi proses masuk dan berkembangnya agama dan budaya di Banten, di mana materi ini merupakan salah satu materi di mata kuliah studi kebantenan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Dr. Haji Agung Mutakin, MPD. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari Nufus Sultanah, Umi Ainur Rahmah, dan Alen Anjani. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu terkait proses masuk dan berkembangnya agama di Banten, serta proses masuk dan berkembangnya budaya di Banten. Nah, materi yang pertama yaitu proses masuk dan berkembangnya agama di Banten. Yang pertama ini ada agama Hindu-Buddha. Nah, pengaruh Hindu-Buddha tersebut diklaim masuk ke wilayah Banten itu sebelum abad ke-5. Ketika sebuah prasasti yang bernama Prasasti Muncul yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta itu ditemukan pada tahun 1947 di aliran Sungai Cidangtiang, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Nah, bukti Banten sudah ditempati sejak zaman batu ini adalah ditemukannya artefak kuno berupa alat batu di situs Cigelis, penemuan menhir di lereng Gunung Pulau-Sari, Arca Sangyang Dendek. Nah, berdasarkan peninggalan tersebut, dapat diketahui bahwa Banten ini telah dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha. Nah, salah satu kerajaan Hindu pertama yang berdiri di Banten adalah Kerajaan Banten Girang, yang diyakini telah ada antara abad ke-10 dan abad ke-16. Nah, Banten Girang sendiri merupakan bagian dari Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Taruman. Nah, jauh sebelum berdirinya Kerajaan Islam, Banten ini sudah memiliki budaya yang cukup kaya dan berkembang. Nah, penciptaan monumen megalitik telah membantu memperkaya budaya dan tradisi masyarakat Banten pada masa lalu. Nah, budaya Banten ini sendiri berkembang dengan cara bercampur dengan budaya asing. Pengaruh budaya asing ini datang dari India yang membawa pengaruh Hindu dan Buddha. Nah, munculnya pengaruh India ini juga mempengaruhi sistem sosial dan pemerintahan Nusantara. Nah, yang ditandai berdirinya sebuah kerajaan-kerajaan. Nah, masa pengaruh Hindu-Buddha tersebut ini dinamakan dengan masa klasik, di mana masyarakat ini menggunakan tulisan untuk mengungkapkan pikiran-pikirannya kepada prasasti yang terbuat dari logam atau batu maupun naskah cerita yang ditulis dengan media daun lontar. Nah, adapun bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di daerah Banten sendiri terdapat peninggalan seperti Arca Ganesha dari Pulau Panaitan dan Arca Dwarapala dari daerah aliran Sungai Cibanten. Nah, berikut ini peninggalan-peninggalan dari agama Hindu dan Buddha. Yang pertama ada Prasasti Muncul, ada Arca Ganesha dari Panaitan, ada Arca Nandi dari Karangantu, dan ada Arca dari Pulau Sari yang terdiri dari Arca Siwa, Arca Duga, Arca Ganesha, Arca Brahma. Kemudian ada Genta Pendeta dari Mandalawangi, ada Gua Banten Girang, ada Arca Dwarapala dari Cibanten, ada Umpak Batu di situs Patapan. Baik, selanjutnya ini terkait dengan agama Islam. Banten menjadi salah satu bandar dalam menyalurkan produksi dan perdagangan di bawah Kerajaan Sunda karena letak geografisnya. Jadi alasan Banten ini menjadi bandar karena Banten itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda yang mengandalkan dari hasil pertanian dan perdagangan dalam kehidupan kerajaannya. Terus letak geografis Banten juga itu bisa teman-teman lihat di gambar di samping ini menunjukkan bahwa Banten itu berada di daerah pesisir utara Laut Jawa. Kemudian pada tahun 1511 jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam itu mengubah jalur perdagangannya ke arah Selat Sunda melalui Jawa Barat. Itu maksudnya Selat Sunda itu daerah Sunda Kelapa dan Banten. Jadi pada 1511 itu aktivitas perdagangan di daerah Sunda Kelapa dan Banten itu mengalami perkembangan pesat karena pengaruh dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Jadi mengapa banyak pedagang Islam itu mengubah jalur perdagangannya ke daerah Selat Sunda karena para pedagang Islam tuh nggak mau atau enggan berinteraksi dengan pedagang dari Portugis yang berlatar belakang agama Kristen dan juga pedagang Portugis itu lebih suka berinteraksi dengan pedagang yang berlatar belakang agama Hindu sehingga banyak pedagang Islam yang mengubah jalur perdagangannya ke Selat Sunda.
Kemudian pola Islamisasi daerah Banten lebih ke arah politik, yaitu dengan kekuasaan karena terdapat pengaruh dari berdirinya Kerajaan Islam Demak. Hal tersebut tuh karena adanya perubahan pola Islamisasi yang tadinya itu melalui pendekatan ekonomi seperti perdagangan dan budaya, lalu berubah menjadi politik setelah Khalifah Turki Utsmani itu mengirimkan pedagang-pedagangnya ke Nusantara pada tahun 1453 hingga berdirinya Kerajaan Islam di Demak. Kemudian di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Kerajaan Demak ini bergerak ke arah barat Jawa dan berhasil menguasai Cirebon, Banten, melakukan kerajaan Pajajaran, menduduki Selat Sunda dan Teluk Banten. Jadi bentuk Islamisasi politik pendudukan kekuasaan Banten oleh Sunan Gunung Jati ini menjadikan asal-usul berdirinya kerajaan Islam di Banten. Next. Masuknya agama Islam di daerah Banten itu sekitar tahun 1524 hingga 1525, di mana Maulana Hasanuddin ini menjadi penguasa pertama di Banten. Jadi pada tahun 1524 hingga 1525 ini, Banten itu tadinya masih di bawah Kerajaan Sunda, di mana kerajaan tersebut dipimpin oleh Prabu Cukumon dan anaknya yang bernama Prabu Sada. Lalu adanya kedatangan Sunan Gunung Jati yang menaklukkan dan menjadi penguasa Banten, namun beliau itu menyerahkan kekuasaan Banten kepada anaknya, yaitu Maulana Hasanuddin yang diangkat menjadi raja atau sultan di Banten pertama pada tahun 1552. Nah, dalam babat Banten, diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin ini singgah di Banten, tepatnya di Gunung Pulau Sari, yang di tempat tersebut itu terdapat 800 pendeta yang dipimpin oleh Prabu Cukumon. Kemudian adanya pengislaman para pendeta yang dilakukan oleh Hasanuddin. Kemudian perkembangan Islam. Nah, perkembangan Islam ini dimulai sejak Banten Girang berhasil dikalahkan oleh penguasa Islam. Adapun terjadinya pemindahan pusat Kesultanan Banten ke Banten Lama, di mana sebagai perkembangan politik dan ekonomi serta mempermudah hubungan antara pesisir antara utara Jawa dengan pesisir Sumatera bagian barat. Jadi perkembangan Islam itu mulai maju saat Banten Girang ini berhasil ditaklukkan oleh penguasa Islam. Kemudian adanya pemindahan pusat kekuasaan Kesultanan Banten, yaitu daerah Banten Lama yang letaknya itu di pesisir pantai utara Pulau Jawa bagian barat. Kemudian pemindahan itu adanya pengaruh yang penting untuk perkembangan perdagangan, itu sebagai bandar dan pusat politik dan ekonomi yang bertujuan untuk mempermudah hubungan antara pesisir utara Jawa dengan pesisir Sumatera bagian barat. Kemudian Sultan Hasanuddin juga melakukan Islamisasi di Banten yang meliputi daerah Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Beliau juga berhasil mendirikan masjid, pesantren tradisional, membangun mental spiritual Banten ke daerah yang telah dikuasainya dengan mengirim ulama dan membangun istana Surosowan sehingga dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Banten. Next. Kemudian saat Banten di bawah kekuasaan Maulana Yusuf, penyebaran Islam ini semakin diperluas ke daerah Banten bagian selatan dan bahkan telah berhasil menguasai ibu kota kerajaan Pajajaran Sunda di Pakuan. Nah, selain itu, beliau juga banyak menulis kitab tentang Islam dan Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat pendidikan Islam, di mana ditandai dengan banyaknya orang yang dari luar Banten itu tertarik untuk belajar Islam di Banten, terutama di pesantren-pesantren yang terkenal di Banten. Kemudian saat di bawah kekuasaan Maulana Muhammad, perkembangan Islam semakin pesat, namun meninggal saat berusaha menyebarkan agama Islam di Palembang. Kemudian saat di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, upaya untuk memperkuat mental prajurit Banten sehingga didatangkan guru-guru agama dari Aceh, Arab, dan daerah lainnya. Next. Yang selanjutnya itu terkait agama Katolik. Jadi ajaran agama Kristen Katolik ini mulai masuk di Nusantara pada abad ke-16 Masehi yang dibawa oleh bangsa Portugis. Nah, di mana bangsa Portugis ini masuk ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah yang diikuti adanya upaya penyebaran agama Katolik. Kemudian pada tahun 1512 berlanjut upaya penginjilan dan upaya penyebaran agama Katolik, di mana para bangsa Portugis ini secara semangat melakukan penginjilan yang ditandai dengan berdirinya gereja pertama, yaitu di Maluku. Kemudian pada tahun 1534 penyebaran poster ke daerah-daerah lain Nusantara, di mana hal tersebut sebagai upaya penyebaran agama Katolik di Nusantara. Kemudian penyebaran agama Katolik itu sampai ke daerah Banten, di mana penyebaran agama Katolik
ditandai dengan munculnya gereja Katolik di sekitar bulan Juli tahun 1642. Yaitu terdapat 2 gereja Katolik di daerah Banten, di mana bisa teman-teman lihat pada gambar di samping itu terdapat 2 gereja Katolik, itu gereja Kristus Raja di Serang dan gereja Santa Maria Tabernoda di Rangkas Bitung. Kemudian setelah itu muncul 11 gereja daerah Tangerang Raya yang masuk ke wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian adanya pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa, sudah banyak orang yang beragama Katolik itu tinggal di daerah Banten dan sudah terdapat pastor-pastor. Hal tersebut yang menandakan bahwa perkembangan agama Katolik itu semakin maju di daerah Banten. Selanjutnya terkait agama Kristen, yaitu pada abad ke-17 agama Kristen ini mulai masuk dan menyebar di daerah Banten yang dimulai sejak kedatangan bangsa Eropa, di mana saat itu bangsa Eropa itu masuk ke daerah Banten untuk membuka hubungan perdagangan di Kesultanan Banten. Lalu pada abad ke-18 terjadi perbedaan agama penduduk lokal, yaitu ketika wanita keturunan sultan yang bernama Saka yang berhasil dibaptis di Batavia, di mana hal tersebut itu diceritakan di dalam historiografi atau kajian perjalanan sejarah Banten. Terus setelah itu pada pertengahan abad ke-19 adanya upaya kristenisasi penduduk lokal Banten yang dilakukan oleh F.L. Anting yang menjadikan dan menyebarkan beberapa pemuda dari Banten untuk menyebarluaskan agama Kristen, di mana hasil dari upaya kristenisasi ini hingga tahun 1945 terdapat 200 orang yang memeluk agama Kristen. Kemudian adanya peralihan kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang kepada Indonesia pada tahun 1945, di mana peristiwa tersebut mendorong penyebaran agama Kristen, yaitu dengan menyebar di mana masyarakat itu menyebar dan tinggal di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, Ambon, dan Maluku, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya kristenisasi di Banten ini terjadi pada tahun 1854 hingga 1945, yang dimana upaya kristenisasi tersebut dilakukan oleh para pendatang Eropa yang sedang menjajah masyarakat Banten. Next. Kemudian selanjutnya terkait agama Kristen Protestan, di mana pemerintah Hindia Belanda ini melakukan gerakan penginjilan dan penyiaran agama Kristen Protestan di daerah Banten, yaitu dengan menyiapkan pemuda pribumi yang utamanya berasal dari suku Batak untuk melakukan gerakan dan penyebaran agama Kristen Protestan tersebut. Kemudian gerakan penginjilan dan upaya penyebaran agama Kristen di Banten ini oleh pemerintah Hindia Belanda itu menimbulkan bahwa adanya pandangan negatif masyarakat Banten atau wong Banten itu terhadap penyebaran agama Kristen Protestan, yaitu agama Kristen Protestan ini berhubungan atau ada kaitannya dengan penjajahan Belanda dan di mana adanya rumah ibadah Kristen Protestan yang berada di tengah pusat kota Serang, yaitu gereja HKBP, yaitu Huria Kristen Batak Protestan. Dalam selanjutnya yaitu agama Konghucu. Dalam proses perkembangannya ini, agama Konghucu ini mencakup kualitas dan kuantitas yang tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah. Nah, pemerintah ini agama Konghucu ini mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perkembangan agama Konghucu secara umum kepada pemerintah. Nah, ditandai dengan pada setiap tanggal 1 dan 15 pada penanggalan Imlek, umat Konghucu sendiri itu biasanya melakukan ibadah dengan cara yaitu membakar dupa yang wangi sambil berdoa ke patung-patung yang dipercaya. Baik, materi yang selanjutnya itu mengenai proses masuk dan berkembangnya budaya di Banten. Pada abad ke-19 itu ditemukan sebuah temuan bangunan kuno di dekat desa Citorek, Bayah, yang kemudian dikenal sebagai bangunan Punden Barudak Lebak Cibeduk. Kemudian untuk menyimpan budaya dan tradisi pada masa lalu, dilakukanlah pendirian monumen megalitik dengan berbagai bentuk seperti punden barudak, arca, menhir, dolmen, dan batu bergores. Tradisi megalitik ini mulai ada sekitar 4.500 tahun yang lalu ketika manusia mulai hidup menetap dengan mata pencaharian bercocok tanam dan beternak. Kemudian budaya di Banten ini berkembang setelah bersentuhan dengan kebudayaan luar, seperti yang terletak di sekitar kurang lebih 10 km dari kota Serang. Dahulu itu ramai dikunjungi oleh kapal pedagang asing dari Arab, Portugis,
Cina, dan lain-lain, serta ada pula pedagang Nusantara dari Maluku, Solor, Makassar, Sumbawa, dan Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian Hindu dan Buddha itu masuk oleh pengaruh India juga yang berdampak pada sistem sosial yang mengenal kasta. Dan pemerintahan di Nusantara ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan. Kemudian salah satu kerajaan Hindu yang pernah ada di Banten ini adalah Kerajaan Banten Girang yang diperkirakan ada pada sekitar abad ke-10 sampai abad ke-16. Kemudian mundurnya pengaruh Hindu-Buddha ini di Banten karena masuknya pengaruh Islam. Selanjutnya, Kerajaan Banten Girang ini berada di bawah penguasaan Islam. Kemudian mendirikan kerajaan di sekitar Teluk Banten. Pusat kotanya ini dikenal dengan nama Surosoan, yang kini disebut dengan Banten Lama. Kemudian kerajaan Islam Banten ini ada dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Peninggalan pada masa Kesultanan Banten ini yaitu ada kompleks Keraton Surosoan yang dibangun pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, kemudian ada Masjid Agung Banten, kompleks makam Raja-Raja Banten dan keluarganya, kemudian ada Masjid Pecinan Tinggi, kompleks Keraton Kaibon, Masjid Koja, Benteng Spelwij, Kelenteng Cina, Watu Gilang, Danau Taskarti, Masjid dan makam Sultan Kenari, jembatan rantai, dan lain sebagainya. Kemudian selain peninggalan berbentuk bangunan, peninggalan dari Banten Lama juga berupa tinggalan seperti keramik yang dari Cina, Jepang, Thailand, dan Eropa. Kemudian ada tembikar, mata uang, dan lain sebagainya. Kemudian kerajaan Islam Banten ini yang berbentuk kesultanan mengalami kemunduran setelah masuknya pengaruh VOC pada tahun 1602 hingga 1795 Masehi dan penjajahan kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya di Surosoan ke Serang. Kemudian runtuhnya Kesultanan Banten ini menjadikan orang Banten mulai mencari referensi nilainya langsung ke Mekah. Di samping untuk ritual ibadah haji dan dilanjutkan untuk pengalaman agama demi memperoleh semangat baru untuk melawan kesewenangan para penjajah. Dampaknya bermunculnya seperti munculnya pesantren di pelosok desa, pusat pendidikan sekaligus memupuk semangat demi mengusir penjajah di tanah Banten. Kemudian selanjutnya itu setelah Krakatau meletus, petani memberontak, adanya perlawanan fisik di berbagai tempat, kemudian adanya peristiwa Cikandi Udik pada tahun 1876, kemudian adanya Kiwakia Cilegon pada tahun 1850, kemudian Geger Cilegon pada tahun 1898, dan adanya pemberontakan Labuan Menes pada tahun 1926 ini membuat sebuah bentuk kewajantahan oposisi terhadap rezim asing. Kekuasaan Belanda di Banten ini berakhir setelah mengalami kekalahan oleh Jepang pada tahun 1942. Kemudian adanya pergantian rezim ini berdampak pada pergantian seluruh jajaran birokrasi pada pemerintahan di Banten, yaitu seperti kaum ulama yang sebelumnya berperan sebagai pengajar santri di pesantren-pesantren, kemudian diangkat menjadi residen, bupati, wedana, dan camat. Kemudian pada era reformasi muncullah ide untuk membangun provinsi sendiri untuk wilayah keresidenan Banten. Bersatunya seluruh elemen masyarakat Banten untuk memperjuangkan provinsi Banten melalui berbagai cara seperti adanya propaganda, jalur akademis, jalur politik, dan lain sebagainya. Kemudian daerah Banten saat ini memiliki keragaman agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu yang masuk dari luar Banten dalam waktu yang berbeda-beda. Namun sebelum agama tersebut ada, daerah Banten juga telah berkembang berbagai kepercayaan setempat seperti agama Adam, pendawiwitan, serta paham animisme, di mana semua kepercayaan tersebut merupakan bentuk religi lampau yang tidak hilang, tetapi saling berinteraksi dengan agama-agama besar. Kemudian ada 4 macam sistem budaya di Banten yang mengatur seluruh aspek kehidupannya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem budaya dari berbagai kelompok etnik yang beranggapan kalau budaya itu diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Kemudian yang kedua yaitu sistem budaya dari agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
yaitu sistem budaya mempunyai kewajiban moral dalam mengatur semua aspek kehidupan, yaitu dalam agama Islam menggunakan bahasa Arab berupa pegon dan komunikasi keagamaan. Kemudian sedangkan pada agama Katolik berkaitan dengan Roma, agama Protestan berhubungan dengan negara Protestan Barat, dan agama Hindu serta Buddha yang merupakan gabungan dengan India. Kemudian yang ketiga yaitu sistem budaya nasional, yaitu yang berfungsi dalam menyatukan masyarakat Banten dalam konteks bangsa Indonesia, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuannya. Kemudian yang keempat yaitu sistem budaya asing, yaitu budaya dari pergaulan bersama bangsa-bangsa lain di dunia seperti Eropa, Amerika, dan Asia. Selanjutnya, masyarakat Banten ini memiliki kesadaran multikultural dari beragamnya agama besar, sehingga Banten memiliki kesenian yang berasal dari unsur budaya, etnik, dan kesatuan dalam keberagaman, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar, yaitu ada angklung buhun, angklung bubrag, dendrong mesung, kemudian ada debus, ada dodong lojor, ada zikir saman, kemudian ada terbang gede, ada rabak budug juga, kemudian ada kesenian budaya putih, ada pantun bambu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai proses masuk dan berkembangnya agama dan budaya di Banten. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.